Halo, kamu lagi dengerin pengalaman membaca buku dari para teman baca yang tersebar di seluruh Indonesia di channel YouTube Resensi Buku. Kalau misalnya kamu juga tertarik nih untuk menceritakan pengalaman membacamu, tulisin aja di kolom komen atau bisa DM langsung ke Instagram di @podcastresensibuku. Selamat mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Fandoli, biasa disapa Doli. Saat ini saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Negeri Semarang, UNES, mengambil jurusan ilmu geografi. Kali ini saya mau mengulas sebuah buku yang berjudul The World Until Yesterday, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti dunia hingga kemarin. Buku setebal 604 halaman ini ditulis oleh seorang profesor geografi dari University of California at Los Angeles. Buku yang bergenre non-fiksi, lebih tepatnya social science ini, membahas tentang perbandingan antara kehidupan modern seperti yang kita rasakan saat ini dengan kehidupan tradisional yang jika dipandang secara sederhana, mungkin kita, masyarakat modern, akan menganggap primitif, tidak maju, yang kehidupannya itu sederhana, atau jika dipandang secara umum, mungkin lebih buruk dari kehidupan masyarakat modern seperti kita saat ini. Namun, di dalam buku ini, penulis yaitu Jared Diamond mencoba untuk menggunakan sudut pandang yang lain, yakni mencoba mengkritisi kehidupan kita, kehidupan modern saat ini, dengan mengambil nilai-nilai atau perilaku-perilaku positif yang bisa diambil dari kehidupan masyarakat tradisional jika dibandingkan dengan kehidupan modern. Ada beberapa perilaku-perilaku kehidupan modern kita yang sebenarnya bisa dikritisi jika dibandingkan dengan kehidupan masyarakat tradisional. Beberapa bagian dari buku ini yang bagi saya cukup mengesankan adalah yang pertama yaitu paranoia konstruktif. Ini dijelaskan di bab 2 kalau nggak salah. Dari bagian ini saya bisa belajar tentang respons-respons kita terhadap bahaya yang oleh masyarakat modern mungkin menganggap bahaya yang serius bagi kehidupan manusia secara menyeluruh. Itu adalah seperti bahaya yang benar-benar menakutkan, tapi jika dipikir-pikir kejadiannya nggak terlalu sering atau intensitas keterjadiannya itu sangat sedikit, seperti ledakan nuklir, terorisme, dan sebagainya, yang benar saja jika dipikir-pikir secara logika gitu ya. Kejadian seperti ledakan nuklir katakanlah, itu bisa membunuh manusia secara massal. Namun, apabila kita berbicara mengenai nuklir, otomatis orang akan secara sederhana, secara simpel, dengan waktu yang cepat, otomatis menolak. Enggak gitu. Tapi kalau kejadiannya yang lain, seperti jika kita mengendarai sepeda motor atau mobil di jalan raya, itu juga bisa mengakibatkan bahaya bagi kita jika tidak berkendara dengan hati-hati. Seperti yang ditunjukkan dengan statistik, bahwa meninggalnya seseorang yang diakibatkan oleh
ledakan bom nuklir itu ternyata lebih sedikit jika dibandingkan dengan jika kita menengok statistik angka-angka tentang jumlah kejadian kecelakaan yang merenggut nyawa seseorang dalam setahun katakanlah. Jika demikian, pola pikir kita akan berubah, yakni bahaya yang atau perilaku kita sehari-hari yang intensitasnya itu tinggi namun tingkat bahayanya itu tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan ledakan bom tadi, itu mengakibatkan bahayanya juga tinggi karena kita sering melakukannya sehari-hari. Seperti kecelakaan lalu lintas tadi, jika tidak berhati-hati. Karena berkendara motor, mobil, kita melakukannya sering mungkin. Tidak seperti wacana nuklir tadi. Dari topik ini, Jared Diamond memperoleh ilham atau motivasi dalam menulis bab ini dari pengalaman dia sewaktu melakukan penelitian di Papua. Sewaktu itu, ia berkemah, lalu ada temannya dari Papua yang menemani penelitiannya yang ketakutan sekali ketika mau membuat tenda di bawah pohon mati yang kita secara sudut pandang masyarakat tradisional, maksud saya masyarakat modern, menganggap bahwa itu nggak bahaya karena pohonnya masih kuat kok meskipun pohonnya mati. Jadi kekhawatirannya itu seolah-olah dengan sudut pandang modern ya berlebihan, paranoia. Tapi karena lingkungan mereka sedemikian, bahaya-bahaya yang masyarakat tradisional hadapi adalah berhadapan dengan alam. Mungkin mereka sudah berpengalaman. Jadi keterjadian kematian di masyarakat mereka yang diakibatkan oleh tertimpa pohon itu merupakan bahaya yang nyata bagi mereka jika mereka ceroboh. Dari sini kita bisa belajar bahwa sikap hati-hati itu penting sekali untuk diterapkan. Keunggulan dari buku ini antara lain adalah analisisnya yang mendalam, seperti kritik yang diberikan oleh Jared Diamond tadi mengenai paranoia konstruktif, yaitu sikap hati-hati. Lalu Jared Diamond menghabiskan sebagian besar waktunya buat meneliti spesies burung di Papua, kurang lebih ya 2 dekade kalau nggak salah. Itu merupakan keunggulan tersendiri bagi kita, masyarakat Indonesia, karena Papua sendiri merupakan bagian dari Indonesia. Lalu ada juga gambar-gambar yang ditampilkan di bagian tengah buku ini sehingga memberikan deskripsi sendiri bagi tiap-tiap bab yang dijelaskan dalam buku ini. Lalu kekurangan yang mungkin terdapat dalam buku ini adalah buku terjemahan, yakni dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, sehingga membutuhkan adaptasi bahasa tersendiri dengan kalimat-kalimat yang perlu dipahami secara lebih lanjut menggunakan bahasa Indonesia. Sedangkan ya, Jared Diamond adalah orang Amerika. Kalau penerjemahan ke bahasa Indonesia itu sedikit memerlukan adaptasi maksud saya, seperti yang saya jelaskan tadi. Buku ini adalah buku ilmiah yang bagi saya tidak hanya bisa dikonsumsi oleh orang-orang yang akademik, orang-orang terpelajar, tapi masyarakat secara umum juga saya rekomendasikan untuk membaca buku ini buat menambah wawasan, sudut pandang, dan pengetahuan secara umum. Pesan saya yang terakhir adalah supaya masyarakat Indonesia lebih meningkatkan budaya literasi mereka. Karena literasi itu sangat penting sekali buat menambah wawasan, memperkaya sudut pandang, dan meningkatkan pola pikir. Dan ya, saya rasa sudah cukup penjelasan yang saya sampaikan mengenai ulasan buku The World Until Yesterday.
Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.